wabarakatuh. Saya Monika Arzela Wadani, jurusan Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Malang. Saya akan memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu sekalian tentang pengertian ASI eksklusif dan cara menyusui dengan baik dan benar. Mari kita tonton video berikut ini. Selamat ibu-ibu sekalian. Nah, pertama saya akan menerangkan apa sih ASI eksklusif itu. Jadi sebelumnya ASI atau air susu ibu adalah cairan yang dikeluarkan oleh kelenjar payudara ibu yang berupa makanan alamiah atau susu bernutrisi dan berenergi yang diproduksi sejak masa kehamilan. Kemudian ASI eksklusif itu sendiri adalah perilaku yang memberikan ASI kepada bayi sampai bayi berumur 6 bulan tanpa pemberian makanan atau minuman yang lainnya. Baru setelah 6 bulan bayi diperkenalkan dengan makanan dan minuman yang lainnya, tetapi tetap memberikan ASI sampai bayi umur 2 tahun. Nah, ASI memiliki beberapa kandungan yang dibutuhkan oleh bayi. Yang pertama yaitu protein. Jadi ASI mengandung asam amino esensial, taurin yang tinggi untuk pertumbuhan mata. Yang kedua adalah karbohidrat. Yang ketiga adalah lemak. Lemak ASI merupakan sumber kalori, sumber vitamin yang larut, dan sumber asam lemak yang esensial. Yang keempat adalah mineral. ASI mengandung mineral yang lengkap sampai berumur 6 bulan. Kemudian nomor 5 adalah air. 88% dari ASI terdiri dari air yang berfungsi untuk meredakan rasa haus untuk melarutkan zat-zat yang ada di dalamnya. Kemudian yang keenam adalah vitamin. Nah, vitamin dalam ASI cukup lengkap, yaitu vitamin A, vitamin D, dan vitamin C. Yang ketujuh adalah kalori. 90% dari karbohidrat dan lemak, 10% dari protein. Pembahasan yang kedua yaitu keunggulan dari pemberian ASI eksklusif. Ternyata terdapat banyak sekali keunggulan ibu-ibu. Jadi ini dia keunggulannya. Yang pertama, mengandung zat besi sesuai kebutuhan bayi serta memenuhi nutrisi bayi. Telah dijelaskan tadi banyak sekali kandungan dari ASI. ASI mampu memenuhi 100% kebutuhan bayi akan nutrisi sangat lengkap sampai bayi berumur 6 bulan. Yang kedua adalah mengandung zat kekebalan atau antibodi. Jadi, bayi yang baru lahir pasti rentan terhadap penyakit karena sistem kekebalan tubuhnya belum sempurna. Nah, pemberian ASI eksklusif akan menghindarkan bayi dari penyakit yang berkaitan dengan kondisi kebersihan, misalnya seperti diare. Yang ketiga adalah melindungi bayi dari alergi dan kuman. Saluran cerna bayi mulai dihuni oleh bakteri beberapa jam setelah lahir. Oleh karena itu, pemberian ASI eksklusif sangatlah penting untuk membuat saluran cerna bayi dihuni oleh bakteri baik. ASI juga mengandung protein yang berfungsi melindungi bayi dari infeksi kuman, sehingga dapat mengurangi angka kematian bayi dikarenakan penyakit yang kronis. Kemudian, yang keempat adalah aman dan terjamin kebersihannya. Menyusui ASI secara langsung dan eksklusif menjamin kehigienisan atau kebersihan asupan yang dikonsumsi oleh bayi, khususnya dalam keadaan darurat. Nah, pastikan berbeda kan ibu-ibu ketika kita memberikan susu formula rentan tercemar oleh bakteri dari air atau
pemberian ASI eksklusif, ibu-ibu tidak perlu membeli susu formula dan perlengkapan bayi lainnya. Jadi manfaat ini dapat dirasakan secara langsung maupun secara jangka panjang pada keuangan keluarga. Pembahasan yang ketiga yaitu bagaimana dan kapan ASI diberikan. Nah, pertama-tama jadi ibu-ibu harus yakin mampu menyusui karena psikologis ibu sangat menentukan keberhasilan pemberian ASI. Ibu yang tidak mempunyai keyakinan mampu menyusui bayinya, maka produksi ASI-nya akan berkurang. Nah, ibu yang selalu gelisah, kemudian kurang percaya diri, merasa tertekan, dan berbagai bentuk ketegangan emosional mungkin akan gagal dalam menyusui bayinya. Kemudian, yang kedua, ASI mulai diberikan segera 30 menit setelah ibu melahirkan. Nah, bayi yang baru lahir secara alamiah akan langsung menyusu pada ibunya. Semakin sering bayi yang baru lahir menyusu pada ibunya, semakin erat hubungan batin antara ibu-ibu sekalian dengan bayinya. Nah, selain itu, bayi pun akan jarang menangis dan berat badannya akan mudah naik sehingga berpengaruh pada kekuatan tubuhnya. Kemudian, yang ketiga adalah waktu dan lama menyusui tidak perlu dibatasi atau dijadwal. Jadi, daripada menyusui dengan jadwal yang kaku, ibu-ibu bisa memberikan ASI kepada bayi setiap kali bayi menunjukkan tanda-tanda ingin menyusu, seperti contohnya ketika bayi rewel ataupun menangis. Dilihat dulu, padahal udah diganti popok, udah dimandiin, udah bersih, udah wangi. Nah, pastikan ada penyebabnya tuh ibu-ibu, kenapa anak kita ini nangis. Nah, berarti itu bayinya pertanda sedang merasa kelaparan. Nah, pada saat itu baru ibu-ibu memberikan ASI kepada bayi. Yang keempat merupakan berikan hanya ASI saja hingga bayi berusia 6 bulan. Nah, hal tersebut dinamai dengan pemberian ASI eksklusif. ASI eksklusif perlu diberikan selama 6 bulan karena pada masa itu bayi belum memiliki enzim pencernaan yang sempurna untuk mencerna makanan atau minuman lain. Nah, bila bayi diberi ASI eksklusif selama 6 bulan penuh, akan mengurangi kemungkinan ibu untuk hamil lebih dini. Ibu yang menyusui dengan ASI biasanya juga lebih cepat mengembalikan postur tubuhnya seperti semula. Selain itu juga mengurangi kemungkinan kerapuhan pada tulang ibu. Kemudian yang kelima, setelah bayi berusia 6 bulan, selain ASI diberikan pula makanan pendamping ASI. Nah, pemberian makanan pendamping ini diberikan setelah bayi berusia 6 bulan. Nah, saat bayi berusia 6 sampai 12 bulan, ASI hanya bisa memenuhi kebutuhan tubuhnya sebanyak 70%, sehingga dibutuhkan asupan tambahan lainnya. Kemudian yang terakhir adalah pemberian ASI tetap dilanjutkan hingga bayi berusia 2 tahun. Nah, setelah mencapai usia 2 tahun, ASI hanya mampu memenuhi kebutuhan bayi sebanyak 30%. Nah, namun zat imun dalam ASI justru semakin meningkat. Zat ini berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh balita sesuai dengan aktivitasnya yang makin bertambah dan rawan penyakit. Pembahasan yang keempat yaitu cara menjaga mutu dan jumlah produksi ASI. Nah, di sini saya mempunyai 3 tips ibu-ibu. Jadi yang pertama yaitu sering menyusui dan memijat payudara secara teratur. Nah, ibu-ibu khususnya yang
disarankan untuk lebih banyak mengkonsumsi jenis sayuran hijau, misalnya brokoli dan bayam. Selain itu, meningkatkan kualitas ASI, konsumsi makanan sumber serat juga dapat membantu melancarkan aliran air susu ibu keluar. Kemudian yang ketiga adalah mengkonsumsi banyak air, paling sedikit 8 gelas sehari. Nah, saat menyusui, ibu juga dianjurkan untuk lebih banyak mengkonsumsi air putih. Tujuannya untuk menghindari ibu kekurangan cairan dalam tubuh atau dinamakan dehidrasi. Pembahasan yang kelima yaitu cara menyimpan ASI perahan. Nah, pembahasan kali ini ditujukan kepada ibu-ibu yang sedang bekerja. Pastikan ibu-ibu yang bekerja bingung bagaimana nih untuk menyusui anak, padahal jadwal kerjanya lagi sibuk gitu kan. Nah, terus juga ibu-ibu juga tidak mungkin untuk membawa anaknya ke tempat kerja. Jadi, ASI perah merupakan solusi yang terbaik. Ini dia beberapa tips cara menyimpan ASI perahan. Yang pertama, ASI yang telah diperoleh disimpan di dalam botol kaca atau gelas yang telah disterilkan terlebih dahulu. Nah, cara menyimpan ASI perah yang baik bisa dengan menggunakan berbagai pilihan tampak seperti botol kaca, kemudian botol plastik dengan label bebas bahan berbahaya, ataupun kemasan plastik khusus untuk ASI. Nah, sebagai catatan sebaiknya dihindari untuk menyimpan ASI perah dalam kemasan botol atau plastik yang secara umum digunakan. Selain itu, agar ASI yang disimpan terjaga kebersihannya atau kualitasnya, penting juga untuk melakukan sterilisasi botol bayi ASI. Yang kedua yaitu ASI disimpan pada suhu kamar atau di udara terbuka akan tahan selama 6-8 jam. Nah, ASI perahan sebenarnya bisa tahan di suhu ruangan selama 6-8 jam. Nah, batas maksimal ASI di suhu ruangan adalah 8 jam. Namun, perlu memperhatikan juga perubahan warna dan aroma. Nah, ketiga yaitu ASI disimpan dalam termos berisi es batu akan tahan sampai 24 jam. Nah, cara menyimpan ASI di termos ini memang hanya bertahan selama sehari. Karena jangka daya tahannya cukup pendek, maka ibu perlu menerapkan strategi saat memerah ASI. Nah, hindari memerah ASI terlalu banyak, namun sesuaikan dengan kapasitas minum bayi. Misalnya, dalam sekali minum bayi membutuhkan 200 ml ASI, maka cukup perah sekitaran jumlah itu. Nah, hal ini dimaksudkan agar sisa ASI perahan yang melewati batas waktu tidak terbuang percuma. Kemudian, yang keempat yaitu ASI yang disimpan dalam lemari es, bukan di pintunya, itu tahan 2-3 hari. Nah, pada lemari pendingin, suhu 4 derajat atau kurang, ASI perah dapat bertahan 2-3 hari. Kemudian yang kelima adalah ASI yang disimpan di dalam freezer akan tahan selama 5 minggu. Nah, cara inilah yang paling aman dan paling lama. Bahasan yang terakhir yaitu cara menyusui dengan baik dan benar. Nah, langkah-langkah menyusui yang benar yaitu yang pertama, cuci tangan yang bersih dengan sabun, perah sedikit ASI dan dioleskan di sekitar puting. Kemudian, duduk atau berbaring dengan santai. Nah, ini contoh dari gambar posisi menyusui dengan duduk yang benar. Kemudian, yang kedua, bayi diletakkan menghadap ke ibu dengan posisi sanggah. Seluruh tubuh
bibir bayi ke puting susunya dan menunggu sampai mulut bayi terbuka lebar. Nah, ini gambar dari perlakuan tersebut. Kemudian yang ketiga, segera dekatkan bayi ke payudara sehingga bibir bawah bayi terletak di bawah puting susu. Nah, cara melekatkan mulut bayi dengan benar yaitu dagu menempel pada payudara ibu, mulut bayi terbuka lebar dan bibir bawah bayi membuka lebar. Ini merupakan gambar pelekatan yang benar. Dan yang ini merupakan pelekatan yang salah. Kemudian, terdapat beberapa posisi yang dibenarkan dalam menyusui bayi, yaitu yang pertama, posisi cradle hold. Nah, jadi posisi menyusui dengan menggunakan bantal sebagai tumpuan bayi. Nah, kemudian siku dan lengan kiri ibu menopang kepala bayi. Nah, kemudian sementara telapak tangan mendekap bagian punggung dan bokong bayi. Seperti ini. Nah, kemudian lengan lainnya mengatur payudara agar mudah dijangkau mulut bayi. Nah, posisi seperti ini sangat cocok untuk bayi baru lahir. Nah, ini dia gambar dari posisi cradle hold. Posisi yang kedua yaitu posisi cross cradle hold. Nah, posisi menyusui dengan menggunakan siku tangan untuk melindungi sisi bayi, sementara telapak tangan digunakan untuk menumpu kepala bayi. Jadi seperti ini. Nah, bagi seorang ibu yang mempunyai bayi prematur ataupun puting payudara berukuran kecil, jadi disarankan untuk menggunakan posisi seperti ini. Karena ibu bisa mengontrol dengan penuh tubuh sang bayi. Nah, ini dia gambar dari posisi cross cradle hold. Dan posisi yang ketiga yaitu posisi football hold. Nah, posisi menyusui dengan tubuh bayi diletakkan di bawah ketiak dan lengan. Jadi seperti ini. Nah, kemudian untuk kepala bayi dapat dipegang dengan telapak tangan secara lembut. Nah, seperti ini. Kemudian sebagai alasnya dapat menggunakan bantal sebagai tumpuan. Sementara lengan dapat melindungi bagian punggung si bayi. Seperti ini contohnya. Nah, ini dia gambar dari posisi football hold. Posisi yang terakhir yaitu posisi lying down. Nah, posisi ini adalah posisi di mana ibu menyusui sambil sang bayi berbaring. Nah, biasanya posisi ini dianjurkan bagi ibu yang belum bisa duduk pasca melahirkan atau operasi sesar. Nah, cara yang dilakukan adalah dengan memeluk bayi menghadap payudara ibu. Nah, perut bayi menempel pada perut ibu atau payudara bagian bawah, sedang dagunya menempel pada payudara. Ini dia gambar dari posisi lying down. Sebelum saya mengakhiri penyuluhan ASI dan menyusui, ini ada video tentang tips memudahkan ibu-ibu untuk menyusui. Ini dia videonya. Tips pertama. Sebagai ibu baru, permasalahan yang sering dialami adalah puting lecet. Apa sih penyebab puting lecet itu? Puting lecet biasanya terjadi karena saat menyusui, pelekatan yang terjadi tidak sempurna. Hal yang harus diperhatikan adalah pelekatan yang sempurna, yaitu saat menyusui pastikan areola masuk ke dalam mulut buah hati. Selain itu, dagu buah hati harus menempel pada payudara, dan perut buah hati juga harus menempel pada perut mams ya. Jika puting mams sudah lecet, sebaiknya mams tetap menyusui buah hati.
Untuk mengurangi rasa perih, Mam bisa mengeluarkan ASI sedikit ke puting, lalu pijat lembut, dan tunggu sampai benar-benar kering, baru Moms dapat menggunakan pakaian kembali. Tapi jangan menggunakan sabun untuk membersihkannya ya, karena sabun dapat membuat kulit Moms menjadi kering. Tips kedua. Tips yang terakhir untuk Moms ini tentang bagaimana menyimpan arsip yang benar di kulkas satu pintu. Pertama-tama, beri waktu dan tanggal penyimpanan. Susun secara rapih di dalam chiller. Jika ingin disimpan ke dalam freezer, simpan arsip terlebih dahulu ke dalam chiller selama 24 jam. Setelah itu, bisa langsung dimasukkan ke dalam freezer. Tapi, yang harus diperhatikan adalah jangan menyimpan arsip di bagian pintu. Karena saat pintu terbuka dan tertutup, akan terjadi perubahan suhu dan menyebabkan kualitas arsip menurun. Semoga bermanfaat ya, Mams. Baik, terima kasih. Sekian penyuluhan dari saya tentang ASI dan menyusui. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu sekalian. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.